tidak akan membuang-buang waktu karena saya tahu teman-teman sudah menunggu untuk agenda malam ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua peserta DAI chapter Raih Prestasi dengan Karya Tulis Ilmiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di agenda virtual malam ini dengan keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dan kita berharap nanti di yaumil akhir kita diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk informasi, agenda development akademik Insani ini diselenggarakan oleh panitia Islamic Student Center Masjid Al-Huriyah Institut Pertanian Bogor yang berlangsung beberapa chapter hingga besok hari. Oke, mari kita buka dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita buka terlebih dahulu dengan tilawah untuk meningkatkan keberkahan agenda kita malam hari ini, yang akan disampaikan tilawahnya oleh Saudara Hasbi. Kepada Saudara Hasbi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat Al-Baqarah ayat terakhir. Teman-teman sedang membuka mushaf, mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hasbi yang telah memimpin untuk membaca tilawah. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan dapat syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita akan menuju ke acara inti. Sebelum itu saya akan membacakan agenda ke depan. Jadi nanti akan disampaikan materi oleh Bang Yoga Rivaldi selama sekitar 1 jam. Kemudian setelah itu akan ada diskusi tanya jawab selama 30 menit yang akan dibagi menjadi 2 termin. Setiap terminnya 15 menit. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa tata tertib supaya teman-teman nanti bisa enjoy dan kondusif selama acara berlangsung. Diawali dengan meluruskan niat untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu dan diminta untuk mengganti username di Zoom-nya dengan nama underscore lembaga dakwah atau nama underscore umum. Juga dipersilahkan nanti yang ingin diskusi boleh langsung on mic atau ditulis di kolom chat jika nanti ada kendala, dan dimohon untuk tidak mencoret-coret layar Zoom agar tidak mengganggu berlangsungnya acara. Kemudian diharapkan untuk menghormati dan menghargai siapapun yang nanti sedang berbicara, dan diharapkan untuk yang bisa on cam lebih baik on cam agar lebih fokus, dan juga bisa menggunakan virtual background jika device-nya memungkinkan. Dan nanti akan disampaikan link daftar hadir atau presensi di kolom chat setiap 15 menit sekali. Oke, mungkin itu untuk tata tertibnya. Silahkan teman-teman untuk mencari tempat yang paling enjoy untuk mendengarkan materi dari Bang Yoga nantinya. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman narasumber kita untuk malam hari ini, yaitu Bang Yoga Rivaldi. Mungkin untuk panitia bisa dibantu untuk CV-nya diperlihatkan. Ya, narasumber kita hari ini adalah Bang Yoga Rivaldi, sarjana kedokteran hewan. Lahir di Blitar, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana kedokteran hewan pada tahun 2020. Bang Yoga ini juga mendapatkan beberapa beasiswa seperti BUD, Rumah Kepemimpinan, dan BOS. Dan yang paling menarik adalah karena di sini sedang agenda karya tulis ilmiah, kita akan melihat pengalaman karya tulis ilmiah yang diperoleh oleh Bang Yoga ini. Sebagai informasi, Bang Yoga ini 3 tahun berturut-turut sebagai finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke 30, 31, dan 32, serta mengikuti berbagai ajang perlombaan karya tulis ilmiah maupun esai di tingkat nasional maupun internasional. Jadi ini sangat lengkap untuk narasumber kali ini untuk menyampaikan terkait karya tulis ilmiah, dan nanti diharapkan teman-teman sangat antusias untuk menggali seluk-beluk terkait karya tulis ilmiah ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya perkenalkan dari Bang Yoga. Mungkin nanti Bang Yoga bisa menambahkan jika yang saya sampaikan ini masih kurang. Baik, mungkin langsung saja saya sapa Bang Yoga Rivaldi. Selamat malam Bang Yoga. Selamat malam. Selamat malam Bang Yoga. Tadi lagi di Bandung ya Bang? Iya nih lagi di Bandung. Alhamdulillah. Oke, mungkin waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada Bang Yoga untuk menyampaikan materi selama 1 jam ke depan. Oke, baik. Jadi Terima persilakan. kasih.
Saya menampilkan slide ya. Nggak bisa share screen, ada yang nampilin ya? Atau dari panitia aja kalau mau, nggak apa-apa. Iya, jadi gimana Bang Yuda? Mau share screen sendiri atau dibantu Oh ya panitia? udah, saya coba sekarang ya. Oh udah Ya bisa. boleh Bang, silakan. Oke, udah terlihat ya? Ya sudah Bang. Oke, sudah tertampil? Siap sudah. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mau dengar suaranya dong? Dari tadi sunyi-sunyi aja nih. Berasa kuliah. Coba dong mau dengar suaranya. Say hey, say hello. Ada nggak sini isinya Halo roomnya? Kak. Oke. Halo Kak. Sip, sip. Oke, malam hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya, bisa kumpul bareng malam minggu lagi ya, alhamdulillah. Malam minggu kita sharing-sharing dikit. Nah, di sini eh, kakak kemarin dihubungin buat sharing terkait dengan kepenulisan, utamanya tentang karya tulis ilmiah. Nah, dan nama kakak Yoga Rivaldi, bisa panggil Yoga juga nggak apa-apa. Nah, kakak sekarang lagi lanjut juga dari pendidikan, dari sarjana ke pendidikan profesinya di IPB juga. Jadi sama lah ya, kita masih sama-sama mahasiswa, sama juga nemuin COVID juga, jadi sempat kuliah daring juga, sempat ya inilah rasain juga lah nih sekarang biasanya diisi dosen kita diam-diam, sekarang kakak ngisi oh kayak gini ternyata rasanya ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya oke. Nah jadi ya sama intinya mah kakak hari ini sharing ya terkait dengan apa-apa yang kakak udah pernah jalanin. Jadi terkait dengan kepenulisan sendiri ini sudah lama ya, udah pernah kakak coba dulu, udah pernah belajar juga, dan pengalaman kakak sih dari yang awalnya teman belajar bareng atau enggak dari adik kelas yang niatnya belajar sampai sekarang banyak banyak kan Pak juga apa namanya adik-adik yang awalnya belajar juga lebih lebih dari kakak lah istilahnya. Jadi di sini pun kakak share, jadi apa yang kakak share hari ini ya karena kakak udah pernah rasain duluan aja gitu. Nah, barangkali nih adik-adik sekalian yang malam ini juga dengerin ini mungkin skillnya juga lebih bagus, atau mungkin nanti insya Allah ke depannya bisa lebih berprestasi lagi, lebih menginspirasi lagi, who knows. Nah, insya Allah kakak doakan semoga bisa menyusul yang sudah-sudah seperti itu. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan juga, tadi kakak sebelumnya waktu sarjana dulu pernah mengikuti beberapa ajang perlombaan, terutama di bidang penulisan, baik itu esai, karya tulis ilmiah sendiri, maupun debat nasional juga. Nah itu dari sekian tadi beberapa yang disebutin, ada yang alhamdulillah yang berhasil, tapi banyak juga tuh cerita-cerita yang tidak tertulis di situ, yang juga memberikan pengalaman, akhirnya bisa menghasilkan ya prestasi ini tadi kayak gitu. Jadi kalau buat adik-adik sekalian yang sekarang nggak tahu ya kakak nggak ngikutin nih pandemi gimana sih perlombaannya via Zoom, little bit different kali ya apa suasananya, tapi ya itu tantangan sekarang dijalanin aja gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman baru mulai, nah dinikmatin aja prosesnya, asal teman-teman tekunin, banyak berdoa juga, insya Allah nanti akan ketemu hasilnya kok. Apalagi kalau teman-teman udah emang passionnya di situ menulis dan um, kegiatan prestatif lainnya. Nah, tadi juga alhamdulillah ketiga tahun belakang itu bisa ikut ajang PIMNAS ya, itu mungkin
seperti karya ilmiah di SMA tapi tingkat nasional untuk kancahnya mahasiswa kayak gitu. Nah itu kakak recommended banget sih buat ikut. Teman-teman nanti kalau ada kegiatan lagi, terakhir sih tiga kemarin online ya. Tuan rumahnya UGM, harusnya bisa ke Jogja, tapi ya karena COVID jadinya online. Nah, semoga tahun ini sudah mulai bisa nerapin protokol dan lain, jadi biar lebih asik juga gitu. Nah ini ajang Pimnas ini recommended karena pertama dia udah emang kalau lomba KTI ya udah yang paling tinggi lah karena juga diadain oleh kementerian. Kemudian capaian prestasinya pun itu diperhitungkan buat kampus ya. Jadi kalau sempat dengar IPB kampus nomor 1 lah atau yang lainnya kampus nomor 8 yang lain itu salah satu komponen penilaiannya adalah capaian mahasiswanya di Pimnas juga. Nah itu terus ya kalau teman-teman nanti punya ide, punya gagasan yang ingin diwujudkan, Pimnas ini bisa jadi salah satu pintunya. Jadi teman-teman punya ide, teman-teman tuliskan seperti menulis karya ilmiah seperti biasanya. Nah, nanti teman-teman akan diberikan bantuan, bukan bantuan, hibah lah. Hibah dana sebesar ya paling banyak tuh 12.500.000 kalau nggak salah, seingat saya ya. Nah, sebanyak itu, nah teman-teman ini bisa tuh mewujudkan apa yang teman-teman ada di kepala teman-teman gitu. Jadi apa mau bikin bisnis bisa, ada bidang kewirausahaan, mau penelitian bisa, dan banyak bidang lainnya. Nanti mungkin ada sesi khusus lagi ya untuk bahas PKM dan Pimnas itu sendiri. Nah, jadi intinya itu hari ini kakak sharing. Nah, teman-teman nanti bisa tanyain apa aja yang teman-teman kira-kira mau tanyain. Nah, nanti kita bisa kulik bareng-bareng. Ya outputnya, nah kalau dari panitia kemarin sudah ngirimin tor juga kakak. Nah, malam hari ini minimal ada 5 hal inilah yang bisa kakak sharing dari apa yang kakak dapat dari pengalaman kakak. Nah, nanti hal-hal yang mungkin belum terbahas dan lain bisa langsung dicatat dulu, ntar ditanyain. Yang pertama adalah nanti kita bakal diskusi bareng apa sih manfaat dari ketertarikan kita dan keberanian menulis karya ilmiah itu sendiri. Yang kedua, kita sedikit membahas apa sih perbedaan dari segi esai dan KTI dalam konteks di sini nanti esai dan KTI-nya adalah yang seringkali diperlombakan di nasional di kancah mahasiswa gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita dari pengembangan ide itu menjadi kerangka penulisan, lalu nanti kerangka tulisan itu bisa jadikan acuan apa aja sih yang harus kita tulis, apa yang harus dicari, seperti itu. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa memilih lomba yang kiranya tepat untuk kita ikutin, kemudian memilih tim yang kiranya sesuai juga sehingga bisa optimal gitu ya. Dan yang terakhir adalah tahapan penulisan KTI. Nah ini yang apa yang pola-pola yang kakak biasanya terapin nanti kakak share ke teman-teman semua. Oke, sekarang poin pertama. Nah tadi tanya apa sih manfaat ketertarikan dan keberanian menulis KTI. Nah, kakak tadi udah mungkin 5 menit ngomong sendiri. Nah kakak mau dengar suara kalian juga nih. Ada yang mau ngasih pendapat? Kira-kira apa sih manfaat ketertarikan keberanian kita menulis KTI? Ada? Bisa cepat ngerjain skripsi, Kak. Oke, boleh. Benar. Biar bisa ngerjain skripsi. Siapa tadi yang jawab? Najib, Kak, Najib. Oh, Najib. Oh, ini tipe-tipe mahasiswa mau lulus 3,5 tahun kayaknya. Udah mikirin skripsi. Semester berapa, Najib? Udah Oh, lulus, udah Kak. lulus. Waduh. Sidang minggu kemarin. Mantap. Alhamdulillah, selamat ya. Ya, benar ya, bisa lah. Dan kalau kita udah biasa nulis KTI di lomba itu, bahkan ide KTI-nya bisa jadi bahan skripsi juga, kebanyakan juga. Skripsi kakak juga, idenya juga dari KTI yang kakak tulis. Ada lagi mungkin? Zalfa Nur siapa nih? Zalfa. Apakah ada nih adiknya? Oh. Kelvin. Iya Kak, kalau menurut saya Kak, lebih ini sih Kak, biar kita lebih kritis. Soalnya
saya mulai membuat KTI kemarin itu nambah, pokoknya lebih kritis lah dalam membuat sesuatu atau mungkin buat laporan gitu kan. Kelvin semester berapa? Semester 4 ini. Wih, udah pernah ikut lomba KTI sebelumnya? Malah nyobanya di PKM Kak. Wih, gimana kemarin hasil terakhir? Ya alhamdulillah sih Kang. Tapi ya itu kaget sih, shock. Ternyata ribet gitu Kang. Iya, nanti dinikmatin lah. Insya Allah nanti ada hasilnya juga. Ya, jadi banyak ya sebenarnya kalau manfaat ketarikan dan keberanian nulis KTI ini kalau kita mau bedah apa aja sih, insya Allah bermanfaat lah, nggak yang negatif kalau kita punya, apalagi kalau punya ketertarikan itu sendiri ya. Terus udah tertarik, terus kita berani buat belajar, buat coba menulis KTI itu sendiri. Mungkin kemarin dari Kak Zakia, kalau yang ikut sesi kemarin ya, motivasi berprestasi pasti dapatlah beberapa insight dari apa kiranya manfaat salah satunya lewat KTI ini sendiri. Ya kalau yang dari kakak dulu sih mikirnya awal-awal mau KTI sih beberapa hal ini sih ya. Pertamanya tadi benar ya, kalau istilahnya kalau kita belajar menulis nanti kalau skripsinya insya Allah bisa lebih cepat lah karena udah belajar dulu, lebih tahu tata cara format penulisan, cara mencari sumber, atau bahkan ide skripsi itu sendiri gitu. Terus kekritisan, nah itu apalagi benar banget yang bilang Shelven itu ya, dari milik KTI itu, karena KTI itu dituntut buat apa ya, formatnya terstruktur, otomatis apa yang di kepala kita pun dituntut buat terstruktur seperti itu. Dan dari kita cari bahannya itu kritis, apa ya, bakal mengasah kekritisan kita. Apalagi Shelvin tadi alhamdulillah udah sempat merasakan euforia PIMNAS ya. Nah itu apa ya, pengalamannya berharga sekali, bisa dikembangin lagi. Nah teman-teman bisa juga tuh ikutin jejaknya. Nah yang pertama adalah kalau yang kakak dapat dulu insight pertama Budi ajakin KTI itu adalah kebermanfaatan ilmu dan aplikasinya. Nah jadi apalagi kita udah kuliah, udah alhamdulillah dapat apa ya, dapat kesempatan buat kuliah itu kan pasti dapat menuntut ilmu dan lain-lain. Nah, itu salah satu bentuk rasa syukur kita lah. Setelahnya itu adalah bagaimana ilmu yang kita dapat ini itu dapat kita kembangkan lagi. Tadi misalnya dari PIMNAS itu bisa ada wujudnya kayak gitu. Jadi kan sebaik-baiknya ilmu yang memberikan manfaat kan. Jadi dan tahap pertama kiranya dari teman-teman bisa manfaatkan ilmu yang kita dapat, ide yang kita miliki itu adalah menulis. Jadi apapun itu ya teman-teman, di organisasi kah atau mau membuat program apakah, pasti sebelum itu direalisasikan pasti ada bentuk programnya dituliskan dulu gitu. Jadi apa yang ada di kepala kita tuliskan, lalu kita eksekusi, kita wujudkan seperti itu, dan akan selalu seperti itu ya. Jadi teman-teman pasti juga udah sering dengar kalau ingin bermimpi, mimpinya ditulis, lalu diwujudkan, dicoret dan lain-lain, itu sering kali kita temui juga. Nah, terus yang kedua adalah peningkatan soft skill. Nah, ini yang pasti kalau menulis KTI adalah soft skill menulisnya, skill yang mencari bahan tadi, yang membaca, lebih kritis, tadi sudah disebutin juga, dan yang ikutannya adalah skill ngomong ya, skill presentasi, skill public speaking lah istilahnya. Nah, itu mau nggak mau pasti akan perlahan-perlahan akan terasah dengan sendirinya. Jadi kakak juga dulu bukan orang yang suka ngomong juga, tapi karena apa ya, apalagi KTI itu nanti ketika teman-teman KTI-nya terpilih itu ada namanya sesi presentasi, mau nggak mau itu akan ngomong gitu. Ya by the time akan terasa sendirilah gitu. Tapi ya kalau nggak lama biasa juga bisa blank juga. Nah itu terus bakal terasa sekali soft skill-nya. Nah kemudian yang ketiga tuh modal di dunia kerja. Nah tadi skill-skill yang soft skill yang kita miliki tadi itu apa ya, secara tidak langsung akan tertanam di diri kita, dan itu bisa dimodal kita nanti nih buat setelah lulus. Tadi kayak Najib ya sudah lulus barusan juga. Nah ini ketika sudah terbiasa menulis dan lain, itu bisa jadi salah satu poin teman-teman, oh bisa menulis atau enggak teman-teman bisa desain juga. Nanti di KTI pun skill desain itu cukup diperhitungkan juga gitu. Dan
istilahnya kalau teman-teman juga sudah menulis KTI dan nanti juga ikut KTI, terus by the time nanti dapat memperoleh prestasinya sendiri, itu poin plus juga kan, teman-teman punya achievement lah istilahnya. Jadi istilahnya dari gerbang awal teman-teman sudah punya hard skill, punya pengetahuan yang udah bagus, IP-nya insya Allah bagus-bagus, kemudian soft skill-nya juga bagus, nah achievement juga ada. Jadi dari seleksi CV lah istilahnya, teman-teman tuh bisa terupgrade lebih menonjol dibandingkan mungkin teman-teman yang waktunya tidak dialokasikan ke hal seperti KTI dan hal sejenis lainnya. Nah, kemudian yang paling penting pengalaman. Nah, tadi si Kelvin ya. Nah, itu sudah sharing juga tadi gimana rasanya udah ikut timnas ya. Nah, itu bakal terekam di memori kita, terus nanti hal-hal seperti itu bisa kita manfaatin buat hal lainnya. Jadi kalau yang kakak dulu sih dari lomba satu misalnya hasilnya belum optimal, nah itu apa sih kekurangannya, terus kenapa tim A, tim B ini bisa menang, apa sih hal yang bisa kita pelajarin, kita kembangin dari diri kita juga. Kemudian kalau dulu mah juga lomba KTI itu pasti berpergian ya ke lokasi tertentu, nah itu nambah kenalan kita juga dari punya jejaring di kota ini, dari univ ini, jadi bisa menambah jejaring kita lah, dan ketika teman-teman bisa memanage jejaring itu bisa teman-teman optimalkan ke hal-hal lainnya kayak gitu. Nah, kalau kakak dulu, nah inilah yang kakak paling paling ini ya, paling kakak sukain kalau ikut KTI itu karena bisa jalan ke venue-nya, ke kota tertentu, dan itu kalau di PB bisa kita ajuin, terus kita nggak perlu bayar, kita cukup apa ya, cukup menikmati apa yang sudah diberikan kayak gitu. Jadi kita cukup cuma nulis KTI, lomba, terus perginya dibayarin lah kayak istilahnya. Dan ini bisa lah jadi salah satu motivasi juga kalau ada yang punya suka traveling juga kayak kakak, suka jalan kemana kayak gitu. Seperti itu. Jadi sebelum menulis KTI, teman-teman bisa tadi cari apa sih kiranya motivasi teman-teman gitu. Nah, kalau dari teman-teman yang ada di lembaga dakwah pun apa ya, bisa jadi salah satu tools juga nih ketika teman-teman punya nilai atau value yang mau dibagikan. Nah, itu ketika teman-teman punya achievement, punya hal yang bisa menginspirasi teman-teman lainnya, itu value-value atau nilai-nilai yang ingin kita share, yang ingin kita bentuk bersama, itu bisa lebih mudah delivery-nya biasanya kayak gitu. Daripada misalnya kita bukan siapa-siapa tapi dari seseorang yang dikenal memberikan manfaat dan lain-lain kayak gitu. Selain kayak gitulah. Nah, itu bisa jadi teman-teman punya motivasi lah. Jadi dalam nanti berjuangnya ketika capek, kok gagal lagi, kok ini belum menang-menang, itu bisa ingat motivasi awalnya apa sih, hal-hal positif apa yang teman-teman dulu sebenarnya pinginin gitu. Jadi motivasi buat continuous learning itu akan terus termanage dengan baik seperti itu. Jadi punya motivasi, entah membanggain orang tua juga bisa, dan lain sebagainya lah. Teman-teman motivasi itu datang dari diri sendiri, yang teman-teman ciptain tuh gitu. Oke, nah kita lanjut ke poin kedua. Nah, poin kedua ini adalah pertama perbedaan esai dan KTI. Nah, sejauh yang kakak ikutin pengalaman kakak dari perlombaan esai nasional ataupun KTIN itu sendiri, kalau di kaca mahasiswa itu biasanya poin yang paling menentukan dari segi esai atau KTI itu sendiri bukan dari segi kepenulisannya gitu, tapi dari segi idenya biasanya. Jadi biasanya kalau yang kakak pengalaman itu biasanya dari mungkin puluhan atau ratusan karya yang disubmit, nanti akan ada beberapa kan, misalnya 10 kan, 20 kan, itu dari judul-judulnya itu biasanya yang punya ide yang menarik lah istilahnya seperti itu. Dan kalau dari segi tulisan, nah itu bisa improve dengan sendirinya, walaupun tulisan itu penting juga, ada porsi penilaian sendiri, tapi teman-teman nanti merasain lah. Kalau kakak dulu juga ngerasa tulisannya nggak yang bagus-bagus amat, masih yang belajar-belajar juga, mungkin masih ada kesalahan-kesalahan kecil ya, kayak mungkin typo lah, atau enggak formatnya kurang rapi dan lain-lain, tapi itu ketolong kalau topik yang kita bawakan itu bagus. Oke, kalau kita bedah sendiri apa sih perbedaan esai dan KTI itu sendiri.
Nah, kalau kita bilang tadi kakak bilang poin pertama tadi adalah biasanya yang membuat keduanya menarik adalah idenya. Nah, seringkali ide esai pun itu dapat kita kembangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Karena kebanyakan karya tulis ilmiah yang diperlombakan sendiri itu biasanya menawarkan gagasan, bukan sebuah hasil riset dan lain-lain, karena memang riset butuh dana, butuh waktu. Sedangkan untuk lomba karya tulis ilmiah sendiri atau esai itu sendiri biasanya dengan jangka waktu tertentu 1 bulan lah. Seleksi ini 1 minggu, kemudian seleksi ini ya kurang lebih 1 bulan. Nah, itu tidak memungkinkan. Karena yang kita ajukan adalah sebuah ide, maka seringkali esai dan KTI ini mirip-mirip ya. Makanya mungkin dari panitia juga apa sih kiranya yang membuat ini berbeda gitu. Oke, kalau dari segi struktur sendiri, nah perbedaannya dari KTI dan esai itu, kalau KTI, nah itu strukturnya tuh lebih jelas. Sudah ada pembagian-pembagian sendiri. Apalagi kalau tadi udah pernah nyusun skripsi, pernah nyusun karya tulis ilmiah, pasti udah apalah. Ada pendahuluan, pinpus, metode, pembahasan, dan penutup. Dan ini ya pembagian ini juga bisa menyesuaikan dengan format yang diberikan panitia biasanya. Nah, sedangkan struktur esai biasanya formatnya nggak yang benar-benar terbagi seperti itu. Walaupun teman-teman juga bisa membagi per segmen tertentu di esai untuk memudahkan dalam membaca, dan pembaca dari esai pun jadi termudahkan buat mengerti apa gagasan yang coba diraih. Nah, kalau di esai sendiri biasanya dia juga sama ya, isinya terkait dengan pendahuluan, bagian inti dan penutup. Akan tetapi bagian struktur segmennya itu tidak terdefinisi dengan jelas, biasanya berupa paragraf saja, ilustrasi gambar dan ilustrasi tertentu. Nah, hanya saja biasanya perbedaan lagi di esai dan KTI. Kalau di esai biasanya apa ya? Lebih banyak kita bisa mengeluarkan opini-opini yang itu apa ya? Hanya opini yang kita bisa kuatkan dengan sebuah data. Sedangkan kalau KTI itu penulisannya lebih apa ya? Kalau istilah biasanya mah lebih formal kayak gitu. Sedangkan kalau untuk esai biasanya kita bisa lebih mudah menggunakan diksi-diksi yang mungkin kurang pas kalau diterapkan di KTI seperti itu. Nah, itu biasanya dari perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian dari segi isinya nih, misalnya dari pendahuluan kalau di KTI itu biasanya terbaginya terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, ini biasanya seperti itu. Sedangkan untuk pendahuluan di esai tidak terbagi seperti itu, tapi isinya biasanya mirip-mirip seperti latar belakang di karya tulis ilmiah. Nah, biasanya kalau perancangan dalam penulisan latar belakang dalam pendahuluan itu ada 3 poin yang biasanya kakak highlight dan nanti dicari bahannya. Pertama adalah masalahnya apa yang menjadi masalah dari ide kita tersebut, apa sih yang bikin kita resah jadi ketika ide itu. Nah, itu kita tuangkan apa yang kita pikirkan jadi dalam tulisan. Nah, biasanya kalau KTI itu lebih formal lah kalau bahasanya bilangnya. Nah, sedangkan kalau saya teman-teman bisa menggunakan apa ya, mungkin bahasa omongan lah, bahasa yang teman-teman biasa lah gunakan, tapi itu dirangkai sedemikian rupa seperti itu. Nah, pertama masalah di pendahuluan itu atau latar belakang. Kemudian yang kedua adalah ide ataupun program yang ada saat ini. Ketika ada masalah tersebut pasti udah ada upaya dong. Nah, upayanya apa sih? Kalau misalnya program pemerintah udah ngakuin apa sih? Kalau misalnya itu ada topik tertentu, apa sih alat yang bisa buat itu? Nah, teman-teman, baru kira-kira ada tuh di poin kedua itu teman-teman bahas kekurangannya apa dan lain-lain. Baru ketiga tuh pengantar ke ide teman-teman. Nah, teman-teman punya ide apa, itu potensinya apa, keunggulan apa yang bisa dikembangkan, itu teman-teman tuliskan. Nah, itu kurang lebih sama sebenarnya di KTI dan esai, teman, bagaimana merepresentasikannya saja dalam bentuk tulisan yang membuatnya berbeda. Nah, kemudian kalau di karya tulis itu ada tinjauan pustaka. Nah, umumnya di esai tidak ada ya segmen khusus itu tinjauan pustaka, tidak ada, hanya saja
biasanya kalau di esai itu teman-teman mengenalkan istilah tertentu atau enggak apa ya istilah yang topik yang teman-teman bahas itu apa, nah itu dikenalkan secara singkat, biasa lebih singkat dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan KTI. Dan dalam KTI itu biasanya isi dari tinjauan pustaka itu sendiri adalah misalnya kalau di sini membahas terkait dengan mastitis. Nah, mastitis itu misalnya itu sebuah penyakitnya apa, biasanya saat ini itu diobatinya dengan apa sih gitu. Dan biasanya problem dengan yang sudah ada itu apa, nah, itu lebih dikulik lagi dibandingkan yang ada di sebelum di latar belakang seperti itu. Nah, kemudian kalau di KTI ada metode penulisan. Nah, biasanya kalau dia sedangkan di esai itu tidak ada ya metode penulisan seperti apa ya. Ya tulis nggak ada lah seperti itu. Itu karena teman-teman ya di esai itu lebih ke bercerita tentang ide teman-teman. Adapun sebenarnya kalau di esai itu metode biasanya adalah misalnya teman-teman punya program atau punya ide tertentu tuh bagaimana mengaplikasikannya, siapa yang terlibat atau enggak, hal-hal seperti itu yang lebih teknis. Nah, itu biasa dibahas di esai seperti itu. Kemudian kalau di KTI ada pembahasan. Nah, pembahasan ini lebih detail lagi membahas apa sih keunggulan dari ide yang teman-teman bawa, kemudian hal teknis lain misalnya teman-teman membuat sesuatu bagaimana membuatnya, kemudian kalau sebuah alat bagaimana memakainya, dan kalau itu ujung-ujungnya harus dijual bagaimana nih analisis ekonominya misalnya di sebuah KTI seperti itu. Sedangkan kalau di esai, nah di esai itu sama seperti itu juga pembahasannya, cuman lebih tersirat dan tidak tersegmen. Bisa aja di segmen sih, cuman itu pilihan aja sih. Nah, kemudian di KTI ada penutup, nah itu berisi dengan simpulan. Intinya bagaimana, biasanya simpulan di KTI itu membahas tentang inti dari potensi ide teman-teman tuh apa, kemudian sarannya tuh hal-hal yang kiranya perlu dilakukan untuk mewujudkan di teman-teman. Saya teman-teman punya ide memanfaatkan hal tertentu, nah berarti sarannya adalah melakukan penelitian lebih empiris terkait dengan apa, misalnya bisa seperti itu. Sedangkan kalau di esai sendiri biasanya ya penutup dari esai itu sendiri itu berkaitan dengan tadi bagaimana ide gagasan tersebut diaplikasikan. Misalnya teman-teman di esai penutup esai itu tadi sudah dibahas melibatkan siapa, dan ketika ini akan diterapkan itu timeline waktunya seperti apa. Nah, biasanya itu di akhir-akhir seperti itu kalau di esai. Jadi itu perbedaan esai dan KTI sejauh yang kakak amati dan kakak ikuti ya dari perlombaan yang pernah kakak ikuti tadi. Nah, itu hal-hal yang kakak dapetin. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi kalau ada yang masih kurang paham. Nah, ini selanjutnya untuk karya tulis itu lebih lanjut. Nah, itu bagaimana sih dari kita membuat dari ide yang terpikir ataupun yang didapatkan, baik itu dari keresahan pribadi, dari kuliah mungkin, dari mendengarkan orang lain, ataupun dari mana insight-insight teman-teman dapatkan ide tersebut, bagaimana sih caranya kita mewujudkan ke penulisannya. Nah, itu biasanya dibuat, itu adalah kerangka ya, kerangka tulisan. Nah, kalau kakak sendiri sih teknik biasanya buat kerangka adalah kakak ngikutin bagaimana struktur kata itu sendiri. Nah, dari seperti tadi saya di latar belakang tadi 3 poin ya, poin apa aja sih yang perlu dicari, kemudian di tinjauan pustaka itu biasanya mengikuti misalnya apa yang ide yang kita miliki, misalnya dari contoh ini nih kakak, ini salah satu KTI pertama yang kakak buat dulu ya buat ikut lomba. Jadi ikut lomba di Unhas di Makassar, nah itu alhamdulillah juara juga. Idenya adalah inovasi salep berbasis ekstrak daun kemangi sebagai alternatif pencegahan mastitis pada sapi perah. Nah, ini ada beberapa objek lah di sini. Pertama tuh daun kemangi adalah hal yang kita ajukan kan, bahan yang kita ajukan. Kemudian salep adalah juga bentuk yang kita ajukan. Dan yang ketiga adalah mastitis, itu masalahnya itu sendiri, penyakit. Jadi biasanya dari judul itu sendiri gitu kita bisa membreakdown tuh ke kerangka tulisan apa aja sih yang dibahas di tinjauan pustaka. Oke, masalahnya adalah mastitis. Oke, berarti kita perlu membahas ini. Oke, yang kita ajuin adalah
uh, kemangi. Nah, kita bahas itu salep apa sih? Kenapa sih harus dalam bentuk salep dan lain-lain. Untuk metode penulisan biasanya ini bab 3 ini bakal bisa kepake terus ya kalau lomba KTI. Biasanya kalau teman-teman udah pernah buat sekali, biasanya sih tetap aja paling yang diubah kerangka pemikirannya. Kalau tahapan tulisan pasti sama ya, metodenya apa? Metode tidak langsung lah istilahnya, itu bukan penelitian seperti itu, tinjauan pustaka apa? Metode pustaka lah istilahnya seperti itu. Selanjutnya untuk pembahasan itu teman-teman breakdown nih kira-kira dari ide teman-teman tersebut apa sih yang bisa kita jelasin, yang bisa orang itu dapat keunggulan dari ide kita. Pertama, kalau di sini contohnya efektivitas, namanya ini saintis ya, salep antimastitis, dulu dibikin singkatan ala-ala gitulah. Nah, itu efektivitasnya apa sih untuk sebagai sediaan antimastitisnya. Nah, itu jelasin. Berarti poin pertama adalah keunggulannya apa. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan lagi adalah hal teknis terkait di teman-teman. Itu misalnya tadi ya, cara buatnya gimana, terus pemakaiannya gimana, atau enggak kalau teman-teman buat program tertentu berarti yang terlibat siapa, timeline-nya gimana, programnya apa aja. Nah, itu bisa jadi salah satu poin-poin dalam pembahasan. Nah, itu seperti itu membuat kerangka penulisannya. Sedangkan simpulan tuh nanti teman-teman merangkum potensi yang ide dari teman-teman seperti itu. Jadi biasanya kalau kakak biasanya dari 4 poin pembahasan itu nanti kakak ambil satu poin, lebih ke efektivitas sih biasanya, lebih ke arah sana. Atau enggak bisa sih satu poin, misalnya mudah apa ya, relatif memungkinkan untuk dibuat, kemudian pemakaiannya pun cocok, berpotensi cocok, dan secara ekonomi pun ini apa ya, bersaing misalnya. Jadi apa yang teman-teman bahas secara panjang di poin-poin tersebut teman-teman ringkas dengan istilah-istilah tadi, apa ya, harga misalnya secara ekonomi cukup apa menjanjikan dan lain seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa panjang sedemikian rupa. Saran tadi udah kita bahas juga di awal. Jadi seperti itu ya kalau dari ide ke kerangka penulisan. Nah, ketika sudah ada kerangka ini, nah barulah teman-teman buat tuh tulisan tersebut. Nah, biasanya kan kalau KTI itu sendiri umumnya banyak pasti berkelompok. Nah, itu teman-teman lah membaginya seperti apa biasanya seperti itu dalam penulisannya. Oke. Nah, karena udah panjang ngomongnya, nah sekarang kakak juga mau dengerin dari kalian. Nah, tapi sekarang mungkin adik-adik atau teman-teman semua udah pernah punya ide atau enggak sedang punya ide. Nah, coba teman-teman dari ide yang teman-teman punya itu coba bikin kerangkanya kayak tadi, kira-kira nggak usah sedetail apa ya pendahuluan apa, tapi lebih ke kira-kira kalau ide ini apa aja sih yang perlu dituliskan atau enggak perlu dicari dalam karya tulis itu sendiri. Nah, kakak mau coba apa? Mau dengar aja dari teman-teman biar tahu juga apakah udah paham atau belum, atau enggak nanti kakak bisa mungkin kasih saran dan lain-lain. Oke, kakak kasih waktu 3 menit ya. Sekarang 24:08, nanti 25:02 lah. Nah, nanti kakak tanya lagi. Tapi kalau udah ada yang selesai lebih dulu, sok diomongin. Nanti biar kita bisa lanjut lagi. Bisa teman-teman? Masih ada kan semuanya nih? Oke. Sok. Dicoba. Punya ide apa, kepikiran? Bebas idenya, nggak harus yang terlalu ilmiah juga. Ide yang kepikiran aja. Tentang mungkin sekarang lagi COVID, terkait dengan apalah teman-teman yang punya sempat terlintas. Kira-kira kalau aku mau bikin KTI tentang ini bisa nggak ya Kak? Terus kalau ditulisin, kira-kira apa sih yang perlu aku tulisin? Sok, dicoba ya. Kakak tanya lagi 20:52. Mas moderator, Mas Hidayah, udah pernah Mas nulis KTI pasti ya? Iya, sempat mencicipi bidang ini, Bang Yuda. Gimana tuh kemarin apa di posternya masuk nominasi Great Scientist? Waduh.
Sekian kali. Ya alhamdulillah dapat apresiasi dari teman-teman departemen dari himpunan gitulah. Pernah nulis apa aja? Sambil nungguin yang teman-teman nih. Ya boleh nih. Nulis sih saya masih tertarik di bidang saya sih di perikanan budidaya. Kalau di perikanan itu biasanya kalau ikan itu kan ada yang kawinnya tuh musiman. Jadi biasanya di musim kemarau itu susah untuk mencari indukan yang siap untuk dikawinkan. Nah itu kita bisa menggunakan hormon. Hormon itu bisa direkayasa sedikit. Kalau misalkan hormon itu mungkin untuk pembudidaya ikan biasa itu susah pengaplikasiannya. Coba kita paketkan dengan hormon nanti itu tinggal disemprot ke pakan, terus nanti hormon itu bisa langsung merangsang sendiri untuk perkembangan gonad indukan tersebut. Jadi pembudidaya itu nggak perlu untuk menyuntikkan gitu. Itu sih salah satunya, Bang. Itu disemprot atau udah jadi feed aditif gitu jadinya? Harus manual semprotnya atau gimana kemarin teh? Iya, awalnya kan ada pelet induk yang biasa itu kan. Nah, kemudian hormon itu diencerkan, kemudian ditambahkan ada kunyit, ada perekat, terus nanti di semacam di coating. Jadi menempel di lapisan luar pakannya itu. Terus nanti ketika dimakan oleh indukan itu nanti bisa langsung merangsang untuk pematangan gonadnya itu. Ya bagus tuh kakak dulu pas timnas ya lupa timnas keberapa itu ada tuh dari FPIK juga PKMPE penelitian dia juga sama terkait dengan budidaya juga itu sama tuh dia neliti nambahin kunyit dengan konsentrasi berbeda gitu itu ya udah juara satu itu ya juara satu seingat saya. Iya benar. Nah itu padahal kalau segi ide wih nambah kunyit aja padahal ya tapi karena idenya tadi ya bagus gitu jadi iya ya Allah lebih ke applicable kali ya Bang karena kan mudah, kemudian kunyit itu kan kayaknya kok rempah gitu ya, rempah lokal gitu bisa untuk ke ikan. Oke udah 25-2 ya udah. Sok ada yang mau bersuara? Silakan teman-teman. Mau coba Bang? Oh, boleh. Mantap. Coba paparin dikit gitu. Jadi idenya itu soal jadiin mikroalga jadi makanan di masa depan gitu nantinya. Yang buat jadi permasalahannya atau yang mau diselesaikan itu kan ada pertumbuhan manusia itu benar-benar cepat ya. Dan nantinya pertumbuhan makanan tuh nggak bisa ngikutin dengan baik gitu. Untuk solusi yang udah pernah ada itu sebenarnya kita manusia itu udah banyak bikin modernisasi teknologi gitu, bikin vertical farming, terus integrated farming dan lain sebagainya gitu. Tapi itu pun sendiri masih belum cukup untuk bisa mencukupi dari kebutuhan yang ada gitu. Jadi mikroalga ini kan dia pertumbuhannya sangat pesat gitu. Dia sel tunggal gitu kan dan untuk kultivasinya juga itu cepat, waktunya relatif cepat dibandingkan dengan tanaman, dibandingkan dengan sumber daya yang lain gitu dan dia sumber protein yang cukup tinggi gitu Bang. Jadi nantinya dari mikroalga ini diolah untuk jadi makanan gitu. Nah, untuk yang nantinya di metode itu sebenarnya saya masih ada kendala gitu ya Bang. Dan mau tanya banget gimana cara untuk pemecahannya ketika sekarang itu masa-masa pandemi, itu kan fokusnya itu masih di studi literatur gitu. Nah, gimana caranya biar bisa bikin kajian yang komprehensif lewat studi literatur aja gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke, thank you Mustafa. Keren ya, udah punya ide, udah berani ngomong juga. Nah, nanti PCK kakak ada voucher GoPay. Nanti kita sharing. Masya Allah, jazakallah khair Bang. Oke, habis di akhir acara. Oke, pertama itu udah bagus ya, idenya udah potensial sekali buat dikembangin. Jadi mikroalga punya potensi. Nah itu udah jadi latar belakang kan tadi pertumbuhan penduduk bumi meningkat, kebutuhan pangan meningkat. Tetapi
saat ini lahan semakin sempit dan lain-lain, sehingga kebutuhan pangan tuh apa ya, penting untuk diberikan sebuah tambahan solusi seperti itu. Nah, itu bisa latar belakang. Terus tadi saat ininya integrated farming dan lain juga udah dijelasin, tinggal kekurangannya apa. Terus tadi potensi alga tadi ya salah satu dan lainnya itu udah jadi bab satu tuh, udah kelar tuh. Nah, kemudian tadi masalahnya adalah di metode ya. Bagaimana dengan caranya kita studi literatur tapi tetap bisa punya metode yang memungkinkan ke arah sana. Nah, jadi kalau dari sebelum pandemi pun, kalau lomba dulu juga kakak sebenarnya sama ya. Jadi pasti studi literatur sih, nggak yang kita bener-bener bikin, kecuali pas PIMNAS ya, itu beda lagi. Nah, itu kita emang udah nguji, udah ada lain-lain kayak gitu. Nah, bagaimana cara biar bisa komprehensif? Yaitu pertama, jadi kan kalau ide biasanya mungkin ada yang udah ada mirip-mirip ataupun memang belum ada sama sekali. Nah, kalau tadi nih misalnya mikroalga sebagai makanan, nah berarti kalau bagaimana cara metode pembuatan lah istilahnya biar ini cukup bisa jadikan benar-benar bisa jadi ide yang benar-benar terwujud adalah pertama makanan itu sendiri apa sih indikatornya yang bisa dimakan. Nah, itu kan teman-teman studi literatur tuh apa tuh parameter yang makanan itu bisa layak untuk dimakan oleh manusia misalnya. Misalnya pH ini kayak gitu. Misalnya protein, kadar air dan lain sebagainya itu bisa jadi patokan kan. Kemudian kedua, alganya itu sendiri, mikroalga itu sendiri apa yang jadi fokus, terus bagaimana tuh. Nah, kalau itu sinkronus dengan apa yang kita literatur tadi, nah itu berarti kan berpotensi untuk dikembangkan ke arah sana. Terus bagaimana metode pengolahannya? Nah teman-teman cari tuh metode pengolahan mikroalga yang kira-kira yang udah ada di literatur apa kayak gitu. Nah teman-teman bisa ngambil seperti itu ataupun dikembangkan. Nah biasanya kalau dari ini Mustafa berarti FPIK juga ya? Dari biokimia, Bang. Oh biokimia, oh pas lah bisa juga. Nah biasanya kalau kita kuliah di departemen atau apa, kita pasti kalau sama dosen tuh udah tau lah expertise-nya dosen ini ke arah mana sih, biasanya punya masing-masing gitu kan. Nah, biasanya kalau kakak sih kalau bikin ide tertentu, kalau itu relate sama bidang kakak di kedokteran hewan, biasanya kakak cari dosen itu kalau pas kuliah kah, habis kelar kuliah banget, kakak tembak tuh, kakak maju, kakak tanya, atau enggak pas lagi keluar ruangan, atau enggak kalau emang bidangnya departemen lain, misalnya gizi, misalnya kayak gitu ya, atau FPIK, misalnya anggap kayak gitu, itu kalau kita punya teman FPIK, nah itu kita minta dia buat tanya ke dosen yang punya expertise ke arah sana atau ya dekat-dekat ke arah sana. Itu biasanya dari sana kita dapat insight baru tuh. Malah kadang dari metode atau enggak dari pembahasannya itu ditambahin lagi, tambahin ide tambahan lagi yang itu malah bikin bagus lagi. Jadi saran kakak ya tadi ketika kamu udah punya ide itu tadi udah bisa ngerancang, dicoba dibuat aja tulisannya. Nah, biasanya kalau ke dosen tuh enaknya kayak gitu. Jadi dosen kan emang susah ya waktunya. Jadi tapi kalau kita biasanya kalau kakak ngerasa dari beberapa kali itu kalau kita tuh emang positif gitu kayak kelihatan oh ini anaknya emang mau belajar, emang mau tahu, itu dosen juga lebih suka atau lebih open, terus lebih ngasih ide dan lain. Jadi kalau mau saran kakak dari Mustafa tadi, ide tadi itu langsung mulai eksekusi, terus nanti diajukannya lewat tulisan itu. Jadi dosennya pun bisa tahu nih arah kalian kemana, bisa diarahin ke yang positif lainnya. Itu kali ya Mustafa ya. Iya, Bang. Makasih banyak, Bang, buat saran-sarannya. Oke. Satu lagi, ada lagi mungkin yang akhwat mungkin? Ada? Ya Ikhwan juga nggak apa-apa kalau nggak ada juga. Ada lagi? Boleh. Oh, nggak ada ya? Wah, sayang sekali kalian lewatkan voucher GoPay. Boleh aja, Kak. Dewi Fitriani. Oh, boleh ada. Siapa? Ya, saya izin menyampaikan ide saya, Kak. Oh, Dewi Fitriani, boleh? Sok. Iya, Kak. Oh, FKH ya nih? Iya, Kak.
Waduh. Lupa ganti username. Jadi gini, di desa saya itu para peternak kerbau itu menyelesaikan permasalahan terkait dengan menambah si air susu pada kerbaunya itu dengan kayak kasih kasih daun, nah kasih daun kayu dedeh kalau di daerah saya namanya itu. Nah jadi kalau misalkan memberikan kerbau dengan makanan tersebut, nanti nanti air susunya itu bakal lebih banyak lagi gitu Kak. Nah tapi permasalahannya saya sudah searching di Google dan nggak tahu bahasa Indonesia dari daun tersebut itu daun apa Kak. Nah daunnya itu mungkin pernah ada di penelitian Kakak atau bagaimana. Pokoknya daunnya itu kayak mirip-mirip daun apa ya? Daun jati, tapi sebenarnya itu bukan daun jati gitu Kak. Dan ini menurut saya inovasi yang mungkin menarik banget buat dikembangkan karena di sini kita seperti yang kita lihat sendiri kan, saat ini kan jumlah penduduk di Indonesia itu kan semakin banyak kayak. Kemudian hal itu pasti akan membuat kebutuhan dari kebutuhan pangan itu semakin meningkat, termasuk juga di susu dari hewan tersebut. Mungkin kan kebanyakan kita impor dari luar negeri, dan dengan inovasi ini saya tuh kayak berharap Indonesia itu bisa menghasilkan produk susu sapi yang dari olahan sendiri gitu Kak. Tapi saya masih bingung mulainya dari mana karena nama daunnya itu kayak saya nggak tahu gitu Kak. Menurut Kakak gimana ya Kak? Oke, terima kasih Dwi Fitriani. Ini anak kata nih, ada kelas kakak juga. Terima kasih, nanti di akhir juga hubungin kakak ya. Ini ada voucher GoPay, nanti kita sharing-sharing. Kemudian terkait dengan ide Dwi tadi itu bagus ya. Kalau itu pertama bisa jadi topik penelitian sendiri terkait dengan kayu tersebut. Mungkin nanti subjeknya tuh bisa mungkin lebih di downgrade kan ya, mungkin di kambing mungkin lebih memungkinkan agar dananya mencukupi, atau enggak di PKMPE juga bisa. Nah, sebenarnya kakak juga nggak tahu ya daun yang dimaksud tadi, daun kayu dedeh ya. Nah, cuman sebenarnya ada metode yang bisa Dwi lakukan biar tahu itu dan bisa mungkin nanti lebih lanjut membuat KTI atau dan lain-lainnya adalah pertama Dwi ambil itu sampel daunnya ya, sampel daun atau enggak ranting, biji dan sebagainya, nah teman-teman. Kemudian Dwi bungkus. Nah selanjutnya itu dibawa ke LIPI Bogor, ada di arah Cibinong. Nah itu biasa nanti Dwi itu namanya identifikasi tumbuhan tuh. Nanti Dwi nggak tahu tuh itu spesiesnya apa dan lain-lain. Nah, itu bisa dipatokan Dwi buat tadi akhirnya mencari lebih lanjut lagi dan berikan bahan topik buat karya tulisnya. Nggak mahal kok, di bawah mungkin 100.000 lah ya. Nah, untuk menjawab kebingungan Dwi tadi mungkin bisa ke arah sana. Mau ditanggapin Dwi? Oh baik Kak, terima kasih atas sarannya. Nah ya, sip. Oke, ada lagi tadi ada yang raise hand ya? Muhammad siapa tadi? Saya Kak. Oh ya, sok. Muhammad siapa? Faza Kak. Oh, Muhammad Faza. Oke. Jadi saya tuh kepikiran idenya itu kayak pengen bikin game gitu, game MOBA. Cuman basisnya cerita gitu. Jadi kalau saya itu permasalahan itu kan kalau sekarang kan anak-anak tuh senang, kan kita ini kan sekarang apa sih senangnya tuh main game tuh. Apalagi ya yang main game-game MOBA gitu. Cuman kadang saya tuh herannya tuh apa ya? Kadang tuh antara satu game sama game yang lain tuh apa ya? Kan gitu saja. Antara satu penggemar game dengan game yang lain tuh
kadang suka ngehina gitu. Jadi saya tuh pengen bikin game gimana caranya. Jadi kayak jadi tuh gamenya itu kayak mendidik kita supaya nggak saling menghina gitu, nggak saling menghina game gitu. Karena kan setiap game itu dia pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Faza tim PUBG, tim Free Fire nih. Saya mau Mobile Legends Kak. Oh, Mobile aja. Oke. Oke, terus ada lagi? Udah sih Kak, saya baru kepikirannya ke situ. Oke. Thank you Muhammad Faza. Nanti di akhir juga ya hubungin kakak juga terkait dengan voucher GoPay kita bagi-bagi. Nah, terus tadi idenya si Faza ini mungkin dari interestnya dia suka main game, terus dari situ kepikiran nih mau bikin tulisan terkait dengan game MOBA ya, terkait dengan story tadi. Nah, kakak sih boleh aja sih, bisa aja. Jadi menarik juga itu kalau bisa mau buat aplikasi dan berbasis game, dan tadi basisnya story gitu ya. Nah, kakak tadi mikirnya tuh ke arah edukasi hal tertentu gitu. Nah, tapi kalau tadi terkait dengan yang menghina antar game itu, nah itu kakak mungkin kurang paham, mungkin Faza yang lebih tahu ya bagaimana itu mendesain game seperti itu. Nah, paling kalau saran kakak sih, ini idenya menarik kalau bisa diarahinnya tuh ke edukasi hal yang lain kayak gitu. Misalnya kalau sekarang kan kalau game-game yang cerita tuh apa ya, misalnya terakhir sih kakak ngikutnya Nightmare ya, cuman itu bukan MOBA gitu. Nah, itu bisa sih, misalnya ceritanya tuh lebih ke cerita daerah, cerita apa ya, yang itu ada edukasinya ke pemainnya seperti itu, atau enggak tentang mungkin pengetahuan dan lain, dan bagaimana caranya si Faza bisa mendesain game itu edukatif tapi si player juga menarik gitu. Nah, apa sih yang bisa menarik ke arah sana kayak gitu. Mungkin kalau saran itu ke sana ya, kalau mau ke karya tulis, atau enggak biasanya kalau yang kayak gitu-gitu Gemastic, nah itu anak Ilkom tuh. Nah, biasanya buat aplikasi ke arah sana. Cuman kalau buat yang tidak ngomongin antar game itu kakak nggak paham, mungkin Fazen paham. Gitu kali ya Fazen ya. Oke Kak, makasih Kak atas sarannya Kak. Oke, sip. Oke, kita lanjut dikit lagi. Oke, tadi kita udah bahas sedikit terkait dengan esai KTI, strukturnya, penulisannya. Sekarang gimana sih kita cara memilih lomba dan tim itu sendiri? Oke, kalau cara memilih lomba biasanya pasti kita dapetin info lomba itu dari ya sosial media ya seringnya ya. Biasanya kalau sekarang, kalau dulu tuh banyak di mana-mana, ada di sosmed lomba, kalau enggak dari BEM, dari Forses kalau dulu ya. Nah, itu dari situ kita bakal lihat tuh namanya poster gitu kan. Nah, dari poster itu, tapi biasanya sih kalau udah masuk sosmed yang lebih resmi kayak BEM atau Forses udah ke saring ya. Tapi anggap saja kita nih menemukan informasi lomba ini di website di luar itu gitu. Nah, ada 4 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin mengikuti sebuah event lomba KTI, misalnya, baik itu di nasional maupun paper competition di internasional. Yang pertama itu adalah penyelenggara. Nah, penyelenggara ini penting buat diperhatikan karena pertama itu berkaitan dengan prestisius dari lomba itu sendiri, apakah yang mengadakan universitas, apakah BEM atau himpunan, atau bahkan kementerian. Nah, ketika emang lombanya itu jelas gitu ya siapa penyelenggaranya, nah itu recommended buat diikutin. Akan tetapi ada juga lomba yang tidak direkomendasikan untuk diikutin. Yakni penyelenggara yang selain yang kakak mungkin sebutkan tadi. Jadi beberapa tahun ke belakang, utamanya tahun-tahun kakak itu ya, 2018, 2019 mungkin. Nah itu event lomba itu sedang ramai-ramainya tuh. Nggak COVID juga kan waktu itu juga. Dan istilahnya banyak banget mahasiswa, kalau di PB apalagi waktu itu hype-nya tinggi banget buat ikut lomba kayak gitu. Nah itu tuh
sering dimanfaatkan buat istilahnya apa ya, bisnis ala-ala lah kayak gitu. Jadi si penyelenggara ini tidak terikat dengan instansi tertentu, dia bikin event tertentu, nah dia menghimpun peserta dengan poin kedua nih, biaya pendaftaran tertentu. Nah itu biasanya buat dikumpulin, nanti ya uangnya buat diputar-putar gitu aja gitu. Nah itu nanti ada buat keuntungan dia sendiri, sedangkan nah itu biasanya lomba seperti itu karena dia fokusnya ke arah sana, biasanya dari segi lombanya kurang berkualitas juga, dari pengadaan eventnya kurang berkualitas, terus dari prestisnya kurang, dan yang paling penting kalau di PB teman-teman kalau nanti mengajukan bisa jadi itu tidak didanain karena dianggap ini tidak event yang prospektif lah, istilahnya seperti itu. Nah ini banyaknya, seringkali nasional jarang, kalau nasionalnya sering itu internasional sih, karena mungkin tadi ya kalau kakak juga salah satunya yang pengen mungkin jalan-jalan kayak gitu. Nah itu pasti nggak, ada event nih ke luar negeri, kemudian tapi yang ngadain kurang kurang kredibel, nggak jelas, terus biasanya biaya pendaftarannya tinggi. Nah ini poin ketiga, peserta tahun sebelumnya biasanya, terus yang lolos tuh banyak banget, yang menang pun banyak banget. Nah itu event-event yang tidak direkomendasikan buat diikutin. Nah biasanya event yang baik itu penyelenggaranya jelas, kredibel, dari instansi yang memang bisa kita pertanggungjawabkan lah itu keberadaannya. Biaya pendaftarannya itu tidak terlalu mahal, kalaupun mahal, khususnya kalau keluar negeri itu worth it gitu. Biasanya udah include penginapan kah, include apa, biasanya kalau ada include tertentu dengan biaya pendaftaran ini ya itu masih bisa. Tapi biasanya kalau pendaftarannya mahal bang, cukup mahal, tapi pasti lolos kalau ada itu event yang tidak direkomendasikan buat ikutin. Nah peserta sebelumnya, nah ini trackingnya kalau kakak biasa trackingnya dari website sama dari sosmed. Nah, biasanya lebih enakan sosmed sih, IG kalau biasanya itu IG. Nah lihat tuh yang menang siapa. Ya biasanya kalau yang ikut univ-univ bagus ya, misalnya kalau di nasional ya misalnya univ-univ bagus ya IPB, UGM, UB, UNER, UI, dan univ-univ lainnya lah istilahnya. Itu bisa lah teman-teman jadikan acuan. Dan tadi sih peserta ikut berapa, yang lolos berapa, nah itu mekanisme itunya diperhatikan. Nah kemudian kalau teman-teman juga yang mau ikut lomba, itu kalau dilihat dari segi peserta itu juga lihat dia apakah pesertanya dia tuh menyebar rata, misalnya dari Jawa, univ Jawa ada, univ Sumatera ada, Kalimantan, Sulawesi seperti itu, atau dari timur. Nah biasanya yang dikatakan itu event nasional adalah lomba yang kalau dia tuh ada univ dari 2 atau 3 pulau yang berbeda seperti itu. Nah itu bisa dikatakan nasional. Karena teman-teman nanti juga bisa kalau nemuin lomba yang itu ngikut juga cuman misalnya kalau ikut lomba di Sumatera lebih banyak Sumateranya, yang Jawanya nggak ada. Nah itu kalaupun nanti teman-teman misalnya ada kesempatan gitu dipilih ikut seleksi mahasiswa berprestasi misalnya, itu salah satu poin penilaian tuh, dan itu tidak masuk lomba nasional gitu. Karena itu tidak dari segi kepesertaannya ngikutin tuh tidak nasional gitu. Nah itu sih biasanya. Nah itu jadi salah satu pertimbangan teman-teman buat ikut lomba tersebut. Dan yang paling utama biasanya sih kalau kakak juga lihat hadiah gitu. Nah ini kalau juara satunya itu nyentuh angka minimal 3 lah, itu worth it lah. 3, 5, 6, nah itu lumayan lah, bisa teman-teman perjuangkan untuk didapatkan kayak gitu. Itu bisa gitu. Nah, itu sih, nah itu bisa jadi salah satu pertimbangan ya buat teman-teman milih event lomba. Selanjutnya untuk tim, nah gimana sih cara teman-teman buat milih tim yang kira-kiranya ideal? Nah itu sebenarnya nggak ada rumus pastinya. Nah tapi ini cuma beberapa hal yang mungkin pernah kakak yang kakak saranin lah. Nah pertama kalau kakak awal belajar sih, kakak belajarnya dari yang lebih senior. Biasanya yang kelihatan ini kakaknya suka ikut ini gitu, minta
ajarilah, misalnya minta dimentorin lah kayak gitu. Nah biasanya sih kakak buat narik biar juga open sama kayak dosen tadi, jadi kakak lebih banyak kakak yang aktif, kakak yang nawarin dia, bahkan kakak ayo kak ikut coba bareng saya kayak gitu, nanti kakaknya bantu penulisan dan lain-lain lah gitu. Nah dari sana biasanya kalau kenapa penting ya buat apa ya, cukup penting lah buat bisa berlomba bareng senior, karena dia pertama udah punya pengalaman, terus yang tahu dia punya minat yang sama, jadi kalau karena punya minat yang sama lebih enak tuh buat nanti bikinnya biar benar-benar sampai jadi, karena sering kali juga ya pernah lah istilahnya kalau ikut buat bikin gitu tidak sampai jadi kayak gitu kan, sayang. Nah terus yang kedua teman sebaya. Nah ini teman sebaya ini enak lah. Nah, jadi kalau kakak bisa sih cari temen yang udah biasa bareng, yang memang mau diajak susah bareng lah, mau agak apa ya, mau ngerjain agak malam dikit dan lain-lain, misalnya yang akhwat sama yang akhwat dan lain-lain, itu bisa dipertimbangkan teman sebayanya yang kira-kira maulah buat diajak. Tapi biasanya kalau teman sebaya ini lebih enak, karena nggak tahu ya kalau zaman kakak dulu tuh, apalagi kalau di FKH itu kalau yuk ikut lomba buat berprestasi itu lebih enak gitu. Nah kalau dulu kakak sama Kanisa Zikriatin AZ ya dulu, nah itu sering lomba bareng karena emang udah enak aja, emang punya minat yang sama, terus enak lah diajak kerjanya. Nah terus yang ketiga skillful partner. Nah ini bisa dipertimbangkan juga buat dicari buat sebagai tim. Pertama yang kalau teman-teman punya ide tapi nulisnya kurang, carilah yang kira-kira jago nulis atau enggak yang jago ngomong, bisa buat presentasi atau enggak bisa desain. Nah itu bisa dipertimbangkan. Terus kalau dulu juga buat di lomba ini juga disaranin dulu juga apa, misalnya kalau dulu kayak di FK tuh sesama anak hal, kalau jadi dulu tuh sama kayak gitu, bisa di teman-teman pertimbangkan lah mau cari timnya seperti apa. Jadi buat booster timnya bisa juga cari yang soleh dan solehah gitu. Jadi usaha pol, doa pol juga gitu, jadi lebih mantap lagi juga bisa. Banyak sih. Kalau dulu kakak pernah, kalau di Forsyth dulu dibilangnya bisa juga kalau misalnya ya bukan tujuan utama gitu ya, mau cari jodoh juga bisa gitu, cari yang disuka biasanya bisa kayak gitu juga, tapi nggak kesana lah arahnya ya. Nah itu banyak sih buat mempertimbangkan tim, jadi tapi biasanya kalau yang objektif untuk keperluan KTI-nya sih 3 hal ini sih biar lebih enak. Nah, untuk skillfulnya sih nggak harus yang benar-benar ini apa ya, benar-benar penting. Yang paling penting adalah orang tim kita ini sama-sama mau belajar gitu, sama-sama belajar, sama-sama mau, jadi lebih enak kalau bikinnya. Nah, itu poin keempat. Nah poin terakhir ini bagaimana tahapan penulisan KTI. Nah jadi biasanya kalau tadi ya udah kita pilih lomba yang udah dapet, ini juga udah dapet. Nah, biasanya gimana sih penulisan KTI ini, biasanya pattern yang kakak gunain ya buat ikut menulis KTI. Biasanya pertama ngumpul tuh di Faperta biasanya malam-malam, biasanya pulang kuliah kan sore tuh. Nah pada maghrib itu biasanya ngumpul. Nah itu brainstorming ide. Biasanya ketika kita tahu lomba ini, oh temanya ini, nah masing-masing dari kita tuh kita kayak oke, janjian hari semalam ini pikirin ya kalau apa ide yang kira-kira mau kita bikin, besok kita diskusiin. Dan masing-masing utarain idenya, terus kita diskusiin, terus kita pilih kira-kira ide mana yang kita pakai. Nah ketika kita udah sepakat idenya apa, nah baru kita bikin timeline. Oke, kita misalnya besok atau enggak weekend, Sabtu Minggu atau terserah gitu, kita janjian buat bikin tulisan. Nah saran kakak sih kalau bisa bikin tulisannya bareng-bareng gitu, nggak yang ditinggal sendiri-sendiri. Itu boleh sih itu, tapi butuh integritas yang cukup tinggi untuk itu ya, jadi biar tuh tetap kelar. Biasanya kalau yang sendiri-sendiri itu tergantung orangnya, bisa yang punya kita udah kelar, punya dia belum kelar, atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya kalau bareng-bareng tuh lebih enak, jadi selesainya tapi jelas gitu selesainya, entah sehalaman, setengah halaman, ya semutnya aja tapi jelas, tapi sudah terstruktur timelinenya. Jadi
target selesai ini, terus nanti hari apa janjian sama dosen tertentu yang mau, entah yang dosennya tuh emang dosen muda yang lebih enak buat minta tanda lain atau emang dosen expert gitu. Nah, kalau dosen expert nih bebas sih, bisa yang dia jadi dosen pembimbing juga atau enggak ya, enggak harus dosen pembimbing, tapi kita cuman ya apa ya, konsultasi lah ide kita ini gimana biar kita dapat ide baru. Nah, setelah kita tulisannya udah jadi, kita revisian, kita minta konsultasi ke dosen itu, nah baru hasil konsultasi itu kita kompilasi tuh. Nah, untuk hasil diskusi itu, nah teman-teman catat apa aja yang jadi masukan, tapi nanti teman-teman juga pertimbangkan apa yang mungkin perlu jadi masukan atau enggak, atau yang pun tidak teman-teman gunakan, karena ya bergantung dari kemampuan dan kapasitas teman-teman. Ya teman-teman bisa memutuskan kira-kira kita pakai apa enggak gitu. Nah, setelah itu teman-teman submit, tinggal saatnya yang tim teman-teman yang soleh dan soleha bekerja gitu ya, terus berdoa dan lain-lain sampai pengumuman. Ketika teman-teman dapat lolos, nah, kalau dulu sih presentasi pergi ya, tapi nggak tahu sekarang ya tetaplah latihan presentasi via Zoom gitu 10 menit biasanya. Nah, itu hasil presentasi, bikin PPT, latihan presentasi, terus ulang-ulang sampai inilah, sampai teman-teman ini, sampai yang bagian presentasi itu udah muak gitu, sudah ngomong itu terus sampai nanti hari H. Nah, terus teman-teman berangkat, berjuang, berdoa. Nah, apapun yang nanti teman-teman dapatkan, pasti teman-teman dapat pengalaman, dapat pelajaran, syukur-syukur bisa juara ya, alhamdulillah. Dan pasti nanti kalau kakak sih pasti kita dapat jalan-jalannya kalau udah lolos. Nah, oke, masih sisa 8 menit sih, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dialokasikan buat tanya jawab ya. Sekian mungkin yang bisa dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materinya Bang Yoga. Lengkap dengan, kalau saya bilang, mini workshop tadi, karena sekalian ada sedikit coaching gitu ya, bagi yang tadi sempat beruntung untuk langsung. Nah, setelah ini silakan untuk bertanya teman-teman, bisa raise hand atau jika terkendala bisa tulis di kolom chat. Dan kita ingetin juga untuk presensi, tadi masih beberapa yang mengisi, silakan juga untuk yang belum mengisi, silakan untuk segera diisi juga gitu ya. Oke, bisa mungkin langsung ada yang mau bertanya untuk on mic. Hana Nafisah dari FPIK 56 izin bertanya. Nah, kalau sedang masih pandemi seperti ini, itu seperti apa untuk approach ke dosennya gitu? Apakah ketika di perkuliahan atau di luar perkuliahan gitu? Mungkin dari Bang Yoga ada respon. Oh iya bener nih, beda ya tantangannya. Kalau dulu mah tantangannya kita berani nggak berani gitu kalau ke dosen, apalagi kan dosen macam-macam, ada yang kita anggap gimana-gimana, ada yang enak. Kalau dulu mah tinggal berani nggak berani, tapi kalau sekarang online ya corona seperti ini ya kita hadapin saja. Ya kalau dari saran dari kakak sih, ya pertama dihubungin dengan etika yang baik ya, dengan ya Hanan bisa menghubungin beliau. Kalau nggak punya kontaknya biasanya tanya ke cutting sih, biasanya pasti punya, tanya ke cutting, kemudian hubungin dengan etika yang benar, salam, perkenalan, ya ada hal seperti itulah. Nah, baru tanya minta meluangkan waktu buat terus tanyakan apa yang Hanan mau tanyakan, seperti itu buat approach ke dosennya. Nah terus kalau misalnya hal tersebut berkaitan dengan pertanyaan tertentu yang sudah Hanan punya,
kalau bisa tuh langsung apa ya? Nanti di chat itu juga langsung berisikan pertanyaan tersebut supaya nanti si dosen itu bisa langsung jawab gitu. Karena biasanya kalau pengalaman kakak tuh kadang kalau kita tanya luang apa enggak, kadang dosen macam-macam ya. Ada yang dirit doang, ada yang apa, itu juga menimbulkan tanya sendiri ke kita. Ini chat lagi kah atau apa. Jadi kalau bisa langsung tanyakan apa yang mau ditanyakan kayak gitu. Itu mungkin saran dari kakak ya. Kalau ini sih pas offline juga kadang susah kalau yang menghubungi via daring. Cuman kalau dulu ya kemudiannya kuliah langsung bisa kita hadang gitu. Mungkin gitu ya, Hanan, dari kakak sarannya. Hanan Nafisa. Gitu kiranya, moderator. Baik Bang Ika, masih ada lagi. Oh, ada lagi. Ada 2 ini. Dari Rama, Insya Allah masih SMA, mau bertanya, kalau dari esai dan KTI itu dari segi pembahasannya itu perbedaannya di mana? Ini sekalian mau nanya, kalau misalkan karya tulis ilmiah itu membahas misalnya tentang kemampuan berbahasa Inggris bagi generasi milenial. Oh ini idenya gitu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Bang Yoga. Ya. Lama. Oke. Bedanya esai dan KTI dari segi pembahasannya. Nah, sebenarnya kalau gini, jadi saya Rama udah pernah nih buat KTI lah istilahnya. Nah, terus gimana misalnya ide KTI tersebut mau diikutin esai misalnya nih? Bisa nggak sih? Tadi kan kau udah bilang bisa ya. Biasanya esai dan KTI itu walaupun lomba penulisan, tapi biasanya yang lebih banyak dikulik itu idenya biasanya. Jadi biasanya ide esai bisa buat KTI, KTI bisa buat esai. Karena kalau emang basisnya juga studi literatur pasti bisa nih. Nah, terus bagaimana pembahasannya? Nah, kalau di KTI kan itu sudah ada tuh bab khusus buat membahas pembahasan, dan tadi udah dijelasin tuh. Yang dibahas tuh pertama pasti umumnya terkait dengan keunggulan apa ide kita itu, ataupun mengenalkan pertanyaan pengenalan, misalnya idenya dikasih nama atau apa. Nah, itu pasti dijelasin, terus keunggulannya apa, komponennya apa, cara pembuatan lah, atau cara pengaplikasiannya, penggunaannya gimana. Nah, itu biasanya kalau dikata itu per sub-sub bab itu kita jelasin tuh. Nah, sedangkan kalau di esai, itu sama hal yang kita jelaskan itu dapat juga kita jelaskan di esai, akan tetapi usahakan nanti di bagian sebelum penjelasan terkait dengan ide tersebut, nah si Rama dalam menulis esainya itu dari yang opening latar belakang dan lainnya itu apa ya, menarik, dan itu ada bridgingnya gitu. Jadi nggak yang putus pembahasannya. Jadi biasanya kalau dalam hal penulisan itu agar ada bridgingnya itu biasanya banyak ya teknik-tekniknya. Biasanya itu bisa pengulangan, biasa kalimat akhir penutup paragraf 1 tuh bisa salah satu poinnya itu bisa dibahas lagi di paragraf sebelumnya, dan lain-lain. Itu bagaimana caranya kalau di esai itu si pembaca ketika baca esai itu mengalir gitu. Oke, masalahnya ini, kekurangannya ini, kemudian isi idenya ini. Dan di esai biasanya itu ada batas jumlah halaman. Nah, itu kalau di KTI misalnya panjangnya sekian, nah itu teman-teman pinter-pinter bagaimana memaparkan itu dalam esai tapi dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, jadi biasanya kalau dari KTI ke esai, bab yang diambil tuh bab 1, latar belakangnya saja, poin latar belakang, dan bab 4 lah, atau bab pembahasan, yang kemudian itu dikompilasi. Biasanya sederhana itu. Jadi kalau dari segi pembahasannya itu ya bedanya. Terus bisa nggak KTI pembahas misalnya tentang pentingnya kemampuan berbahasa Inggris bagi generasi milenial. Oke, kalau di SMA memang biasanya kita
menulis karya tulis lebih ke arah sana ya. Tapi biasanya kalau udah di arah udah mahasiswa gitu atau enggak paling diperlombakan, biasanya tuh yang dicari tuh outputnya atau enggak solusi dari apa yang jadi topik kita. Saya tadi idenya Rama adalah pentingnya kemampuan berbahasa Inggris bagi milenial. Nah, itu udah salah satu topik tuh. Topik. Nah, itu bisa jadi satu latar belakang apa sih? Terus oke, ini penting. Terus Rama punya ide apa terkait dengan uh, pengembangan kemampuan generasi milenial ini buat bisa berbahasa Inggris. Misalnya sekarang tuh lagi rame tuh kan menggunakan metode apa ya? Sinkronus ya bahasanya. Itu pakai aplikasi Ome TV ya sekarang tuh di ramen itu. Nah, bagaimana caranya mungkin bisa bikin platform sendiri yang itu khusus dan itu ada fitur-fitur tambahan tertentu yang itu bisa achieve ke arah sana kayak gitu. Jadi kalau Ome TV kan misalnya kekurangannya itu bukan platform yang memang khusus buat itu, seringkali juga dan lain-lain, tapi kalau di fiturnya Rama nanti di situ ada achievement apa ya, ada step-stepnya nih yang bikin orang tuh bisa tertata belajarnya dan lain-lain itu. Nah, jadi dikembangkan ke arah sana kalau mau jadi KTI seperti itu, ataupun esai juga bisa sih ke arah sana gitu. Rama, kira-kira ada yang mau ditanggapin Rama? Cukup kayaknya. Moderator. Oke, syukron katanya Rama, Bang. Oh, oke. Ada lagi tadi? Nah, tadi ada yang tanya terkait gimana biar gak bingung nentuin judul. Kalau nentuin judul, kayaknya ini udah nemu nih idenya nih, Bang. Gimana untuk mempoles judul biar menarik gitu. Mungkin. Oke, thank you. Buat Hani ya. Oke. Ada tips nggak buat nentuin judul? Oke, pertama, biasanya kalau judul itu apa ya? Apalagi judul ini hal yang pertama kali dibaca dari KTI kita tuh. Kalau kita submit KTI kan pasti cover tuh paling depan, itu paling atas tuh pasti judul KTI kita. Yang pertama, judulnya tuh representatif ide kita gitu. Jadi bagaimana caranya dari baca judul tuh si pembaca atau jurinya tuh bisa paham, oh ini idenya ke arah sana. Misalnya tadi kalau yang kakak contohin tadi kan, kalau kakak ada 3 tadi kakak bilangnya inovasi salep berbasis daun kemangi sebagai bahan anti mastitis untuk di sapi perah gitu kan. Nah, berarti kan kalau udah kayak gitu kegambar tuh. Oke, berarti ini dia bikin salep bahannya daun kemangi buat ngatasin mastitis. Oke, poin pertama adalah representatif dengan ide kita. Jadi bagaimana caranya judul itu bisa, ketika baca judul bisa tahu kira-kira gambaran isinya seperti apa. Kemudian kedua, teman-teman bisa memberikan nama-nama yang unik gitu ya. Bisa dari akronim atau singkatan tertentu. Kalau sekarang sih PKM udah nggak boleh yang aneh-aneh ya singkatannya, tapi boleh ngasih nama. Cuman kalau dulu tuh bisa macem-macem lah. Pokoknya singkatannya bisa multitafsir gitu. Jadi itu udah nggak boleh lagi. Cuma sekarang kalau KTI mungkin masih bisa kayak tergantung panduan dari penyelenggaranya. Cuman pertama itu bisa teman-teman berikan nama. Entah itu kalau produk pasti boleh punya nama. Program boleh punya nama. Ada ya PKM dulu judulnya adalah program 100 hari apa gitu. Jadi itu dari baca judul tuh oke, ini programnya 100 hari untuk apa, misalnya kayak gitu. Yang pertama representatif, kedua unik, bisa dari dikasih nama, dikasih singkatan seperti ya. Kayak gitu. Tadi kalau kakak itu memalukan sekali ya, singkatannya dulu tuh salep kemangi anti mastitis, karena kemangi itu bahasa Latinnya ocimum. Jadi salep ocimum anti mastitis disingkat saintis gitu kayak gitu. Nah, itu teman-teman itu bisa sekreatif sendirilah, bisa dipikirkan. Itu tips yang kedua. Dan yang ketiga, jangan terlalu panjang. Nah, itu juga walaupun harus representatif tapi jangan terlalu panjang.
maksimal kalau nggak salah 15 kata kayak gitu. Itu bisa dipertimbangkan. Jadi apa ya, nggak yang orang bacanya tuh sekali oke bisa dapat poinnya, tapi nggak yang jadi bingung karena kepanjangan. Judul ya itu mungkin ya yang kepikiran. Hani. Oke Bang, makasih banyak. Ya sama-sama Hani. Ya mungkin bisa juga lihat-lihat dari yang juara-juara gitu ya, mungkin PKM atau PIMNAS. Biasanya kalau internal IPB itu biasanya tahu tiap tahunnya tuh siapa yang juara dan apa judul-judulnya. Dari situ bisa dilihat polanya tuh, apa sih yang dituliskan di judul itu apa aja gitu. Ya, bagus tuh sarannya. Baik Bang, tadi kayaknya ada satu lagi. Oh ini dari ADFK juga ini Bang. 57. Dari Dwi Fitriani. Mau tanya terkait pengajuan dana ke IPB itu melalui apa dan bagaimana caranya. Nah terus apakah ada persyaratan tersendiri. Nah, mungkin bisa sharing dari pengalaman Bang Yoga selama ikut ini. Oke, terima kasih pertanyaannya Dwi. Jadi kalau pengajuannya dari dulu sampai sekarang sudah mulai ada yang berubah ya. Kalau dulu tuh pengajuannya itu apalagi dulu offline ya. Ya cari tanda tangan dulu itu pertama, terus nanti datang ke rektorat. Tapi kalau sekarang setahu kakak sudah online ya. Cuman nggak tahu sekarang apakah udah ada perkembangan lagi atau enggak. Jadi kalau nggak salah tuh terakhir itu harusnya ke Simama ya, atau enggak sih prestasi kalau nggak salah. Nah itu teman-teman bikin pengajuan dana KIPB itu membuat proposal. Nah proposalnya itu minta aja ke senior yang pernah ikut lomba. Biasanya kalau proposalnya nggak yang ribet-ribet amat kok. Itu teman-teman nggak cuman biasanya kalau sudah pernah buat proposal tuh tinggal ganti nama event, waktu event, sama rancangan RAB-nya. Paling itu yang diganti-ganti. Nah itu buat proposal sesuai dengan format. Nah dari mungkin nanti bisa cek Ditmawa IPB kayak buat itu. Buat itu mungkin sekarang sudah ada perubahan dan lain dan formatnya mungkin nah, itu bisa disesuaikan. Itu pertama. Jadi buat proposal dulu Dwi. Nah, tapi kalau untuk pengajuannya ini harus teman-teman dipastikan lolos dulu. Biasanya tuh melampirkan bukti LOE. Jadi letter of acceptance-nya itu nah, itu jadi teman-teman sudah ada nama teman-teman atau judul karyanya, nama IPB juga biasanya ada. Nah, itu kalau udah ada bukti itu, nah itu baru teman-teman bisa bikin proposal dan nanti diajuin. Nanti tuh diajuinnya online. Mungkin sekarang wawancaranya online juga mungkin ya. Nanti teman-teman ditanyain. Teman-teman, aduh sekarang juga, tapi apa ya, sekarang kalau ngajuin mungkin cuman di reimburse biaya pendaftaran mungkin ya. Atau seperti apa karena pandemi seperti ini. Kalau dulu kan banyak tuh komponennya. Komponennya dulu pertama biaya pendaftaran pasti di cover. Kemudian biaya transportasi, kemudian akomodasi, makan, tempat tinggal. Itu sih biasanya at least 3 komponen itu. Ntar ditanya kemana, siapa aja, ngajunya berapa, kayak gitu-gitu. Yang ikut siapa aja yang ditanyain ntar. Terus tadi akan ditanya sedikit terkait dengan idenya apa sih, kayak gitu. Nah, itu nih prosesnya sama ya, baik nasional maupun internasional. Cuma nanti kalau internasional, wawancaranya pakai bahasa Inggris. Cuman kalau nggak yang gimana-gimana kok, asal bisa aja apa conversation dalam bahasa Inggrisnya, insya Allah bisa keterima juga. Yang penting teman-teman bisa aja. Jadi mungkin kayak gitu ya, Dwi. Kalau sekarang kakak nggak terlalu ngikutin lagi apakah ada perubahan apa enggak. Tapi kalau dulu biasa kayak gitu, bikin proposal sih buat pengajuan dananya. Kalau persyaratannya udah ya tadi persyaratannya LOE biasa. Itu Dwi. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ada sedikit update Bang tadi kalau sekarang tuh udah ada Instagramnya Subdit PRPM. Nah itu
udah ada link-link dan template-template yang bisa langsung kita akses sebagai mahasiswa untuk pengajuan itu. Dan memang ada perbedaan sih ketika sebelum pandemi dan pandemi. Kalau yang sekarang pandemi itu kemarin sempat ikutan itu mungkin hanya biaya pendaftaran ya, karena nggak ada biaya transportasi, nggak ada biaya nginep atau makan gitu biasanya. Itu kalau sebelum pandemi itu bisa di cover. Nah, tapi yang menarik itu insentif itu masih ada. Jadi kalau udah juara atau finalis pun itu udah bisa 10 besar gitu bisa diajukan. Dan itu nanti kalau disetujui wawancaranya online juga, itu bisa dapat juga. Jadi bisa dapat bonus juga gitu ya. Dari juara dapat, insentif dari PB juga dapat gitu. Sama Mbak Vika? Iya, masih sama. Iya, dulu saya sempat di PRPM juga. Magang lah istilahnya gitu. Oh, pernah di situ juga, Bang. Baik, masih ada beberapa pertanyaan, Bang. Boleh. Dari Mustafa izin bertanya, kalau pembuatan obat itu secara umum seperti apa untuk obat oles atau oral? Mungkin Bang Yoga dari FKH ini lebih ngerti terkait obat. Ini Mustafa dari biokimia tadi kalau nggak biokimia salah. ya? Oh ya, biokimia. Kalau metode pembuatan obat secara umum itu gimana ya? Oke. Tergantung nih kalau obat sendiri kan itu mungkin bisa didefinisikan sebuah sediaan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala tertentu. Nah, biasanya obat kan seperti itu. Tapi kalau Mustafa mau bikin sediaan tertentu yang mungkin itu mirip seperti obat, misalnya buat dioles ataupun buat oral, misalnya tadi ya mikroalganya mau dibikin kayak kapsul terus dimakan auto kenyang, bisa juga tuh. Nah, tapi itu bagaimana metode pembuatannya itu kalau secara umum misalnya obat oles, nah itu mungkin nanti bakal belajar ya. Jadi kalau obat oles itu sendiri itu nanti ada beberapa bentuk sediaan. Pertama tuh ada nanti namanya salep, ada namanya vaselin, yang oles lagi apa ya? Gel. Nah, itu nanti metode pembuatannya beda-beda. Ada yang kalau salep sama krim tadi, salep, krim, vaselin, nah itu perbedaan kadar air. Terus basisnya juga ada oil and water, water and oil, nah itu nanti bakal belajar pasti Mustafa di biokim juga. Nah itu kalau metode pembuatan sih secara umum banyak lah literaturnya pasti. Nanti itu juga ada namanya CPOHB, cara pembuatan obat yang baik dan benar. Kalau obat hewan yang baik dan benar itu ada gitu. Nah, kemudian gitu sih paling ya kalau secara umum. Kalau pembuatan obat oral tuh macam-macam, ada yang tablet, ada yang kapsul. Nah, kalau tablet biasanya di press ya, di press gitu. Kalau kapsul biasanya serbuk dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, itu pemilihannya juga ada tujuannya masing-masing. Nah, itu tergantung nanti ide Mustafa itu objektifnya ke arah mana, sehingga milih sediaan juga yang paling tepat pakai yang apa. Itu mungkin. Boleh nyambung dikit, Bang? Boleh. Oke, kalau itu pengujiannya gimana sih, Bang? Yang mungkin diperluin atau yang perlu dipertimbangin gitu, kayak uji toksisitas, terus uji lainnya gitu. Oke. Kalau terkait dengan misalnya ini kita ngomongnya tentang penelitian, nah itu perlu ya dilakuin. Apalagi kalau obat baru ya pasti itu perlu salah satu uji yang perlu diuji untuk dilakukan ya, toksisitas LC 50 ya nggak salah. LD 50 salah, itu juga perlu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang KTI, nah nanti paling jatuhnya di literatur kiranya apakah si bahan yang kita gunakan ini itu apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang menguji
toksisitasnya. Jadi hanya menggunakan sumber tersebut sebagai acuan untuk misalnya kita mengajukan sebuah ide yang menggunakan bahan-bahan tertentu kayak gitu. Tapi kalau misalnya penelitian atau enggak mungkin mengajukan PKM juga, nah itu salah satu hal yang perlu untuk dirancang. Kalau bagaimana metode perancangannya, nah itu disesuaikan dengan literatur. Misalnya kalau uji toksisitas ya, misalnya apa tuh uji toksisitas biasanya pakai apa? Misalnya kakak tahu tuh LD50 tadi kan, lethal dose 50 itu gimana, lethal concentration-nya bagaimana. Nah itu sih teknis sih, nah itu bisa dicari di literatur. Mantap nih Mustafa ya. Gokil. Jazakallah khair, Bang. Baik Bang Yoga, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari Nyimas Rafiah Winda. Sering banget putus di tengah jalan karena nggak nemu ide. Kalau dari Bang Yoga ada sih seperti apa motivasi untuk terus mengejar ide? Mungkin saya mungkin menambahkan sedikit Bang biar lebih luas. Bang Yoga ini kalau dilihat dari pengalamannya itu kan hampir konsisten timnas saja 3 tahun berturut-turut gitu ya. Nah itu mungkin apa sih yang menjadi semangat bisa terus konsisten sampai mungkin kalau boleh saya tanya, Abang Yoga itu terakhir ikut lomba itu karena memang sudah waktunya untuk tingkat akhir atau ada hal tertentu gitu yang menyebabkan Bang Yoga akhirnya berhenti dari bidang ini. Kalau dilihat kan cukup konsisten begitu. Oke, sip. Oke, pertama jawab pertanyaan Nyimas dulu ya. Oke, pertama buat ide gimana caranya biar biar nggak putus tengah jalan, cara nemu ide gimana, motivasi biar terus dapat ide gitu. Oke, pertama kalau ide sendiri, kalau kakak sih nggak pernah yang bener-bener nyari ide banget gitu, enggak sih. Tapi biasanya tuh karena misalnya nih lagi ada masalah apa, misalnya kemarin kayak COVID itu kemarin ya, nah itu sempat kepikiran kemarin tuh rapid antibody, kenapa nggak rapid antigen? Waktu itu belum ada tuh rapid antigen, tapi sekarang malah jadi rapid antigen ada. Terus kemarin juga bagus kan ide dari Gajah Mada juga, misalnya kita rapid swab antigen sama rapid antigen tuh perlu pengambilan sampelnya tuh cukup invasif kan ke dalam hidung, sebagian orang kurang nyaman. Nah itu terus dibuat ide pakai napas saja sudah bisa. Kan secara logika kan dia menyebar lewat napas, kenapa nggak bisa dideteksi lewat aerosol juga. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa tuh. Jadi cuman dari masalah yang sepele-sepele bisa jadi ide biasanya Mas. Jadi kakak juga biasa gitu. Jadi nggak yang misalnya yang ide yang kemangi juga awalnya juga bikin taunya ada KTI kemangi bisa jadi hand sanitizer. Bisa terus dikulik-kulik bisa nggak ya dibikin buat bentuk lain kayak gitu. Jadi biasanya pertama dari masalah yang dekat. Nah biasanya kalau itu masalah yang dekat, terus mungkin dari ide itu kita juga bisa dapat manfaatnya. Kerjanya tuh lebih semangat kan, itu kedekatan emosionalnya ada. Pertama dari situ, dari masalah yang apa yang ada sekitar kita aja gitu. Terus kedua biasanya kakak tuh dapatnya dari kuliah. Biasanya kalau kuliah kan dosen tuh suka tuh kalau jelasin materi tertentu suka agak cerita-cerita ngelur ngidul dikit terkait dengan ini kepentingan kenapa dipelajarin, ada masalah di lapangan tuh apa. Nah biasanya kalau dia udah nyebut masalah, misalnya kan tadi tuh waktu KT itu masalahnya udah sering kali di sapi perah tuh ada mastitis tinggi kayak gitu. Kayak masalahnya mastitis di selesainya kira-kira pakai apa ya, nah, kayak gitu-gitu. Nah dari situ-situ, nah itu memancing gitu buat kita cari bahan buat ide. Nah, terus ketiga itu dari orang lain, inspirasi dari orang lain. Jadi kita juga sebagai orang kan punya keterbatasan nih, kita juga tadi bisa stuck kan kalau kita mikirin sendiri. Nah itu juga pentingnya kolaborasi tadi. Nah, kita juga biar tadi bisa lebih lama, bisa lebih konsisten kayak gitu kan. Tadi juga ditanyakan gimana sih kok bisa ikut beberapa lomba. Terus juga tadi karena emang
nggak sendiri, nggak yang sendiri gitu, tapi juga kolaborasi bareng-bareng lain, nyari teman yang mau. Dan apa namanya, bahkan kalau kita emang sudah istilahnya terbranding sering ikut lomba, kita nggak perlu cari lomba, kita yang diajakin gitu, nanti akan sampai pada fase itu juga mungkin. Nah itu bagaimana caranya bisa dapat ide juga. Nah terus tadi kan kakak udah dijelasin biasanya kakak gimana sih buat menulis sebuah tulisan itu. Biasanya di awal tuh brainstorming dulu idenya. Hal yang utama tuh idenya brainstorming. Jadi ide kita apa, ide orang lain apa, baru dielaborasi kayak gitu. Jadi dari sana tuh bisa dapat ide terus gitu, nggak yang stuck di kita aja kayak gitu. Jadi dari kita bisa dapat referensi dari mungkin bacaan juga bisa, dan dari orang lain juga bisa. Itu sih Mbak. Terus tadi ya kalau buat konsistennya gimana caranya, awalnya konsisten tadi sih udah kejawab juga. Jadi karena suka kolaborasi dengan teman yang juga punya minat yang sama. Terus kedua, kakak dulu tuh apa ya, suka inilah sedikit-sedikit itu sharing gitu buat misalnya ngebimbing buat lomba dan lain, dan kadang juga diikutin buat jadi anggotanya kan. Karena dari sana juga akhirnya ya karena tujuannya belajar ya terus ada aja terus gitu. Jadi alhamdulillah tuh ada aja gitu buat yang lombanya. Terus bagaimana bisa konsisten sampai akhirnya tingkat akhir itu udah nggak lomba lagi, karena udah ya emang itu sih benar, karena emang udah tingkat akhir juga. Terus mana juga kakak tingkat akhirnya juga ada kendala, jadi juga memutuskan buat terakhir itu kakak ikut timnas 32 itu. Waktu itu juga terkendala dengan skripsi juga kan, karena waktu itu harus pergi juga hampirnya 2 minggu lah. Karena biasanya kalau timnas tuh kalau yang dulu ya itu ada karantina gitu. Nggak tahu mungkin sekarang karantinanya online kali ya juga. Waktu itu kita di karantina itu juga butuh waktu beberapa weekend gitu sebelum berangkat. Nah itu sih terakhir. Dan setelah itu waktu itu karena memang ini sih karena ada, kalau kakak sendiri waktu itu karena ada kesepakatan dengan dosen pembimbing, ini lomba yang terakhir diperbolehkan, tapi setelah itu langsung fokus buat tugas akhir, kemudian sekarang lanjut kelas. Gitu sih kalau story behind-nya. Menarik nih, bagi Bang Yoga mungkin kalau nggak ada tingkat akhir, unstoppable ini. Nggak bisa berhenti. Iya, kan ada pandemi juga. Oke, baik. Mungkin teman-teman itu pertanyaan terakhir yang bisa ditanyakan ke Bang Yoga. Dan mungkin untuk selanjutnya kalau teman-teman masih penasaran, mungkin Bang Yoga nanti bisa share kontak person di sosial media apapun, agar teman-teman di sini, karena output di sini mungkin yang terpenting adalah setelah teman-teman dapat ilmunya, teman-teman bisa tergerak untuk berprestasi. Mungkin kalau kata Bang Yoga tadi, teman-teman bisa lebih dari Bang Yoga sekarang gitu. Karena teman-teman sudah tahu pengalaman Bang Yoga seperti ini, dan kesempatan lebih besar untuk teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dari Bang Yoga. Mungkin ada statement terakhir atau tambahan? Sebenarnya sudah cukup ya, insya Allah sudah tersampaikan semua. Semoga apa yang kakak tadi sampaikan bisa ada manfaat buat teman-teman, dan semangat ya buat teman-teman yang baru mau mulai belajar, mau mulai berprestasi. Semangat terus, jangan gampang menyerah kalau nanti gagal sekali, 2 kali, nikmatin aja prosesnya. Apapun yang teman-teman lakukan pasti ada pelajaran, nah itu dikumpulin nanti ya bisa jadi hal yang berharga buat teman-teman. Dan yang pasti kalau mau mulai ini ya teman-teman, tadi banyak manfaat yang bisa didapat, tapi kalau bisa punya nilai motivasi yang itu bisa membangkitkan semangat teman-teman gitu. Jadi bisa ngelurusin niat teman-teman juga, misalnya kalau teman-teman yang lembaga dakwah misalnya buat ini sebagai sarana syiar dan lain-lain kayak gitu. Jadi biar nanti juga lebih terkontrol juga. Jadi
nggak yang nanti lupa diri dan lain-lain kayak gitu. Jadi punya pegangan kalau capek ingat hanya nih buat kebaikan dan lain-lain seperti itu. Jadi bisa termaintain lah dan tetap semangat pokoknya buat teman-teman. Dan yang terakhir nanti buat yang tadi buat yang di awal udah aktif sama yang bertanya nanti bisa hubungin kakak ya via WA ataupun IG. IG kakak Yoga_Rivaldi, nanti kontak HP WA-nya kakak chat di ini, nanti hubungin aja. Ada ya sedikit buat teman-teman. Bagi aja. Cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Yoga Rivaldi yang sudah sharing pengalamannya terkait karya tulis ilmiah. Jadi sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan disampaikan oleh Saudara Hasbi. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha bi jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik hamba di penghujungnya, jadikanlah amal terbaik hamba di penutupnya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala yang terbaik, kehidupan yang terbaik, kematian yang terbaik, serta kuatkanlah hamba, beratkanlah timbangan kebajikan hamba, realisasikanlah keimanan dan impian hamba, tinggikanlah derajat hamba, terimalah sholat hamba, serta ampuni dosa-dosa hamba, dan hamba memohon surga yang tertinggi. Allahumma inni na'udzubika minal ajzi wal kasali wa bukhil wal harami wa azabil qabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita tutup, ini ada mungkin saya menyampaikan challenge dulu ya, panitia. Nah, tadi sudah disampaikan ada challenge untuk sharing insight sesi 3 terkait raih prestasi dengan KTI. Jadi sharing insight ini adalah bisa dalam bentuk hikmah atau catatan teman-teman yang dapatkan selama agenda malam hari ini, dibuat di story IG atau di feed IG dengan menambahkan akun IG scipb.alhuriah dan IG dari Bang Yoga @yoga_rivaldi dengan hashtag sharing insight dai chapter prestasi, dai CP sesi 3 dan raih prestasi dengan KTI. Dan nanti akan ada hadiah menarik untuk yang beruntung dan akan di-posting di IG-nya @iscipb.alhuriah. Baik, mungkin itu untuk challenge-nya. Terakhir kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Silahkan bisa untuk on cam selama 1-2 menit ke depan. Yang bisa pakai virtual background juga dipersilahkan. Baik, Pak. Sebentar aja. Di sini silakan. Ada 2 slide. Saya pimpin ya untuk di screenshot.
1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada Bang Yoga atas waktu yang diluangkan untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah hadir mengikuti dari awal sampai akhir dan panitia yang telah menyelenggarakan. Semoga output dari agenda hari ini bisa menjadi fondasi untuk teman-teman yang ingin memulai bidang karya tulis ilmiah dan bisa meningkatkan keberanian mental teman-teman yang mungkin belum memulai untuk segera memulai bidang ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator mewakili panitia yang telah menyelenggarakan DAI chapter 3. Besok kalau tidak salah masih ada DAI chapter selanjutnya. Silakan untuk teman-teman mengikuti untuk meningkatkan skill teman-teman di masa pandemi ini. Jadi tetap semangat walaupun masih dalam pandemi. Semoga umur kita tetap berkah gitu. Walaupun di masa-masa yang mungkin cukup sulit gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kak Yoga. Terima kasih banyak Kak Yoga. Ya, sama-sama. Syukron Kak, jazakallah khair. Jangan lupa datang kembali teman-teman. Besok pagi dan malam. Ditunggu besok acaranya ya, ada 2 lagi. Jangan sampai ketinggalan. Syukron Bang Yoga. Jazakallah khair Bang. Oke, izin live ya. Siap Bang. Makasih banyak ya Bang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dayat. Ya, terima kasih teman-teman panitia DAI. Terima Mantap kasih acaranya. Banyak ya Dayat ya. Terima kasih banyak Kak Dayat. Terima kasih juga Mas Andi Firmansyah. Keren sekali Kak Dayat. Insyaallah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ini udah tinggal panitia ya? Ada Eva nggak? Udah panitia semua sekarang. Oh udah. Udah malam juga ya? Nggak usah lah, udah jam 10. Iya, udah jam 10 ya. Ya, pokoknya makasih banyak. Mungkin nanti moderator udah ngirim nomor GoPay belum?